Kekalahan 4-0 Chelsea atas Manchester City di ajang FA Cup tentu membuat tren negatif mereka terus berlanjut. Ya, hal yang kemudian membuat posisi Graham Potter semakin terpojok. Sebab di Liga pun The Blues masih tertahan di posisi 10. Nah, di lain sisi tak sedikit pula yang merasa bingung. Ada apa sebenarnya dengan Chelsea? Kok bisa mereka mendadak menjadi tim mediocre? Mengingat musim sebelumnya, mereka masih bisa bertahan di 3 besar hingga akhir musim. Untuk itu, kami coba merangkum berbagai faktor yang membuat Chelsea harus menjalani musim yang sangat buruk. Dampak dari perang invasi Rusia-Ukraina. Tak bisa dipungkiri kalau Chelsea menjadi salah satu klub yang ikut terkena imbas dari invasi Rusia ke Ukraina. Ya, meski tak terlibat perang secara langsung, namun The Blues yang ketika itu masih dimiliki oleh taipan asal Rusia, Roman Abramovich, jelas menjadi salah satu korban. Di mana FA secara resmi membukukan status kepemilikan Abramovich akibat dari perintah pemerintah Inggris yang memutuskan menyita segala aset pria kaya raya tersebut, termasuk Chelsea itu sendiri. Abramovich menjual Chelsea. Ya, dampak dari dibekukannya status kepemilikan Chelsea dari Abramovich membuatnya mau tak mau harus menyelamatkan Chelsea, yakni dengan cara menjual, ketimbang klub tersebut harus bangkrut dan bubar jalan. Sebab dengan dibekukannya status kepemilikan, membuat Chelsea tak bisa melakukan segala operasi keuangan. Dan setelah melalui segala proses yang rumit dan panjang, akhirnya Chelsea resmi berpindah ke tangan Todd Boehly, seorang pria kaya asal Amerika Serikat. Namun sayangnya, itu adalah titik awal dari kehancuran Chelsea. Todd Boehly nggak paham bola. Meski sangat suka olahraga, namun sejatinya Todd Boehly tak benar-benar paham soal sepak bola. Ya, pria yang juga punya tim bisbol di Amerika itu cenderung lebih peduli soal bisnis ketimbang prestasi. Ya, mirip-mirip sama orang-orang di Republik Wakanda lah. Nah, salah satu kesalahan terbesarnya adalah dengan memecat para staf Chelsea dengan alasan bersih-bersih dan penyegaran. Dan yang terbilang kejam adalah saat ia memecat kepala fisioterapi The Blues, Thierry Laurent, melalui panggilan Zoom. Pemecatan Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman ini menjadi satu di antara orang yang jadi korban tangan besi pemilik asal Amerika tersebut. Ya, meski sudah berhasil membuat Chelsea meraih juara termasuk Liga Champions, namun melihat bagaimana hasil minor yang didapat Tuchel membuatnya harus angkat kaki. Oh iya, tak sedikit pula yang mengatakan kalau pemecatan Tuchel ini dilakukan karena ia menolak keinginan sang pemilik yang sangat ngebet mendatangkan Cristiano Ronaldo. Ya, Todd Boehly memang ingin mendaratkan CR7 ke London sebagai upaya membranding dirinya agar lebih dikenal, namun sayangnya Tuchel menolak dengan alasan tak cocok dengan sistem. Alhasil ya begitulah yang ditendang keluar dari Stamford Bridge. Penunjukan Graham Potter. Meski dikenal sebagai salah satu pelatih Inggris yang revolusioner, namun harus diakui kalau Potter ini masih kurang jam terbang melatih tim besar. Dan sulitnya lagi, ia harus datang di saat Chelsea sedang tak baik-baik saja. Apalagi harus beradaptasi dengan pemain-pemain yang notabene bukan 100% keinginannya.
Karena ya ibarat ia hanya meneruskan peninggalan dari Thomas Tuchel. Dan benar saja bukan perkara mudah merubah tim dalam semalam. Hasilnya pun sejauh ini masih bisa dikatakan minor, kendati itu juga 100% kesalahan Potter. Karena kembali lagi, ia datang di saat tim sedang berantakan, plus pemain yang harus beradaptasi dengan sistemnya. Transfer buruk. Kesalahan terbesar Chelsea hingga membuat mereka terpuruk adalah transfer pemain. Ya, imbas dari pemilik yang gak ngerti bola, alhasil Chelsea pun seolah jadi badut di bursa transfer. Bagaimana tidak, berulang kali mereka tertikung oleh Barcelona. Dan parahnya mereka juga kehilangan beberapa pemain penting seperti Antonio Rudiger, Marcos Alonso, dan Andreas Christensen. Nah, soal urusan mendatangkan pemain, memang Chelsea ini sudah keluar duit banyak untuk mendaratkan nama-nama seperti Aubameyang, Raheem Sterling, Marc Cucurella, Denis Zakaria, Koulibaly, hingga Wesley Fofana. Akan tetapi sejauh ini semua masih terbilang babuk. Dari semua mungkin hanya Sterling saja yang masih mending, sedang sisanya ya begitulah. Lini depan bapuk. Permasalahan ini sebenarnya coba diatasi dengan memulangkan Lukaku musim lalu, tapi hasilnya tetap sama, yakni bapuk. Ya, musim ini sendiri Chelsea seolah sulit sekali mencetak gol, kendati punya pemain yang sebenarnya nggak jelek-jelek amat, seperti Aubameyang, Kai Havertz, Sterling, Pulisic, hingga Hakim Ziyech. Namun entah mengapa, untuk sekedar membuat 1 gol saja, para pemain Chelsea seolah butuh 1000 peluang dulu untuk bisa melakukannya. Inilah mengapa Graham Potter selaku pelatih merasa mumet dan harus menerapkan sistem apalagi agar pemainnya gacor. Karena ya mau sebagus apapun di sistemnya, kalau pemainnya nggak bisa cetak gol, ya susah juga. Pertahanan rapuh. Selain lini depan yang mandul, pertahanan Chelsea juga terbilang sangat rapuh. Ya, meski telah mendatangkan Koulibaly, Cucurella, dan Fofana, namun ya tetap saja gawang mereka masih mudah jebol. Bayangkan saja, di Liga Inggris Chelsea sudah bobol 19 kali hanya dari 17 pertandingan. Hal yang membuktikan kalau mereka kini memang pantas berada di peringkat 10 klasmen sementara. Ya, itu tadi adalah beberapa faktor yang membuat Chelsea terpuruk musim ini. So, kalau menurut kalian gimana? Apakah ada faktor lain? Tulis di kolom komentar ya, oke?